فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين عزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dengan usul wa qawaid, kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Amir as-San'ani rahimahullah ta'ala, yang merupakan dasar yang beliau tegakkan sebelum membahas syubhat-syubhat, kesamaran dan kerancuan yang ada dari orang-orang yang mengingkari tauhid. Kaidah tersebut telah kita sebutkan. Yang pertama adalah anna kulla ma fil Qur'ani haqqun, bahwa semua apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dia adalah kebenaran. Kaifala, bagaimana tidak? Sebab sesungguhnya wa ma asdaqu minallahi qila wa ma asdaqu minallahi haditha, tidak ada yang paling benar selain ucapan, selain firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, dan Al-Quran diturunkan Allah dengan kebenaran, dan tentu saja tidaklah berisi kecuali kebenaran. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi, tidak ada kebatilan sebelum dan sesudahnya. Kemudian kaidah yang kedua, anna Rasulullah wa anbiya'ahu bu'ithu li du'a'il ibad ila tauhidillah bi tauhidil ibadah, bahwa seluruh para rasul, seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh hamba untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tauhidul ibadah, ya. Kemudian kaidah yang ketiga yang telah kita bahas akhir pembahasan kita pada perkara ini, ya, perkara yang lebih spesifik dari yang kedua tadi, di mana disebutkan bahwa sesungguhnya dalam penetapan akan kewajiban tauhid ibadah tersebut, Allah SWT mengutus para rasulnya pertama kali untuk mengajak mereka, orang-orang musyrik, umat mereka, untuk mengakui akan tauhid rububiyah. Dan dengan pengakuan akan tauhid rububiyah itulah mereka kemudian diajak kepada tauhid al-ibadah, ya, yang telah kita sebutkan bahwa dia menunjukkan akan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mudahkan jalan menuju hidayahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah biakmali wajhin, menegakkan hujjah itu dengan sesempurnanya, ya. Maka Allah memulai ajakan untuk mentauhidkan Allah dengan apa yang mereka akui, apa yang telah ada dalam fitrah mereka dari pengakuan Allah pencipta, pemelihara dan pemberi rezeki, ya. Salawatullah. Maka kita lanjutkan. Selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan akan dalil yang menunjukkan akan hal itu, ya, yang juga menguatkan kaidah yang pertama, anna kulla ma fil Qur'ani haqqun. Faqala rahimahullah ta'ala mithlu qawlihim fi khitab al-musyrikin afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, ya. Apakah tentang Allah ada keraguan? Allah pencipta langit dan bumi, yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, Allah menyuruh kalian agar Allah mengampuni kalian dari dosa kalian, ya. Dan ini afillahi syakkun, seperti akan disebutkan nanti, bahwa sebagian ulama mengatakan dia adalah istifham inkari, ya. Istifham yang benar adalah bahwa dia istifham takriri, ya, bahwa tidak ada keraguan pada mereka bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, ya. Dan karena itulah Allah mengajak mereka dengan pengakuan mereka itu dan keyakinan mereka untuk tunduk kepada perintah para rasul, ajakan dakwah para rasul, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, dalam beribadah hanya kepada Allah, ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hal min khaliqin ghairullah yarzuqkum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa, ya. Maka di sini kita dapatkan Allah kembali
mengingatkan, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah, yarzuqum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Ini juga adalah istifham takriri, ya, istifham takriri. Allah SWT menyebutkan dalam bentuk pertanyaan untuk mengingatkan dan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dia perkara yang telah ada dalam fitrah mereka, pengakuan Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, ya. Karena itu kemudian Allah mengatakan la ilaha illallah, ya. Dengan pengakuan dan takrir akan tauhid rububiyah, maka Allah mengingatkan akan tauhid uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Syekh fi qalin fi qital al-musyrikin wa nahyihim an syirkil ibadati, sebagaimana pula larangan para nabi dan rasul tersebut terhadap umatnya dari syirik dalam perkara ibadah. Walidzalika qala Allah Ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, surah An-Nahl 36. Ay, kata Syekh, qailina li umamihim an i'budu Allah, فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض فإنهم مقرون بهذا. Ya. Kemudian ada pembahasan An-Nahl ayat 36 yang dia ayat yang sangat penting menunjukkan kepada kita, ya, akan kesatuan dakwah para rasul. Inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuna syatta wa dinuna wahid. Dan firman Allah, kana an-nasu ummatan wahida, ay kanu ala tauhid, kata Abdullah bin Abbas, menunjukkan dakwah para rasul satu, tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, kami telah mengutus pada setiap umat rasulah, seorang rasul, ya. Dan fi kulli ummatin, jelas kata kul di situ menunjukkan setiap umat, ya. Ani'budullah, rasul tersebut membawa risalah, ya, perintah dari Allah SWT, seruan ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, ya. Dan taghut min at-tughyan, yang artinya menjawazatul hadd, ya. Dan para ulama menyebutkan taghut dalam bentuknya dengan bentuk yang berbeda. Sebagian mengatakan dia adalah sahir, kahin, ya. Sebagian mengatakan dia adalah umara, ya, yang la yahkumu bima anzalallah dan sebagainya. Namun mafad atau tempat kembalinya, marja'nya adalah satu, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dengan definisi yang beliau sebutkan, yang dia adalah definisi yang paling lengkap tentang masalah taghut, yaitu apa? Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah setiap apa yang seorang hamba melampaui batas dengannya, baik yang disembah maupun diikuti ataupun ditaati. Kalimat yang disembah itu berarti mencakup semua bentuk berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Matbu'in, yang diikuti, termasuk dalamnya adalah umara su, ya, atau tentu saja juga a'immatu ad-dalalah, para pemimpin-pemimpin dan kesesatan yang diikuti bighairi hudan minallah. Dan muta', ya, apa yang muta' ini? Muta' adalah a'immatu ad-dalalah, kemudian juga ulama su, ya, atau juga para umara, ya, yang la yahkumu bima anzalallah, yang tidak berhukum Allah, termasuk dalam muta'. Dan yang diikuti, ya, adalah misalnya al-kuhan, ya, kahin, tukang sihir. Al-matbu' sini adalah yang diikuti, ya, dari tukang sihir, ya, tukang tenung dan semisalnya, ya. Maka semua itu tercakup dalam kalimat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari makna taghut, ya. Dan sebenarnya menambahkan bahwa syaratnya adalah bahwa radin bidzalik, dan dia rela dengan pelampauan batas tersebut, ya. Maka
risalah para nabi adalah menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, kata Syekh yaitu bahwa tafsiriyah jami'il ar-rusul, seluruh para rasul itu mereka mengatakan ini nabi li umamihim, mengatakan kepada umat-umat mereka ani ibudullah, sembahlah Allah, ya. Fa athara biqaulihi fi kulli ummatin, maka memberikan faedah dengan firman Allah fi kulli ummatin anna jami'a al-umami, bahwa setiap umat lam tursal ilaihim ar-rusulu, tidak diutus pada mereka para rasul, wa tub'atu, dan tidak dibangkitkan pada mereka para rasul, tidak diutus pada mereka para rasul illa li talabi tauhidil ibadah, kecuali untuk mengajak, meminta untuk kepada tauhid al-ibadah, untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, bukan untuk mengenal bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara langit dan bumi, karena sebenarnya mereka mengakui perkara tersebut. Fa innahum muqirruna bihadza, ya. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ini adalah perkara yang sangat penting, yang kadang luput dari sebagian orang yang menisbahkan kepada ilmu akan perkara ini, ya. Sehingga kita dapatkan bahwa mereka menyebutkan tentang tauhid, ya, dan menegakkan keterangan-keterangan yang mengantar kepada tauhid, namun yang mereka tegakkan adalah barahin, bukti dan keterangan tentang tauhid rububiyah, ya. Dan bahwa kebanyakan pembahasan mereka dalam perkara itu dengan adillah kalamiyah, dari ilmu kalam dan sebagainya, itu adalah ma'rifatus sani', mengenal adanya pencipta, ya, ma'rifatu al-qurb wujudillah, pengakuan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang sebenarnya perkara itu telah selesai karena dia telah ada dalam fitrah setiap manusia, ya. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita lihat dakwah para rasul, maka mereka tidak menegakkan bukti dan hujjah akan penciptaan Allah SWT kecuali sebagai tanda menuju pengakuan akan tauhid uluhiyah tadi. Paham ya? Jadi dia bukan tujuan kalau itu, bukan maksud, bukan target yang diinginkan, tapi dia tangga untuk mengilzamkan mereka mengakui tauhid uluhiyah, ya. Maka adalah salah ketika seorang bergelut dengan perkara ini, akhirnya lupa kepada apa yang menjadi tujuan dan menjadikan ghayatul aqidah, tujuan akidah adalah al-i'tiraf bi wujudillah wa ma'rifatu as-sani, mengenal adanya Allah dan mengenal pencipta, ya kan, begitu saja. Kita dapatkan itu, ya, pada buku-buku yang mereka tulis, yang mereka karang, dan yang disebabkan karena, ya, kelalaian akan perkara mengenal atau melihat bagaimana dakwah para nabi, ya, terhadap umat-umat mereka dan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari dakwah tauhid, ya. Maka ya ikhwan fiddin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan dalam bagian akhir dari kitab beliau dalam akidah dan muriyah, ya, bahwasanya pengakuan Allah sebagai pencipta dan pemelihara ini tidak didapatkan pengingkaran akan perkara ini dari setiap kelompok yang ada, ya, bahkan dari orang-orang musyrik dan kafir sekalipun tidak ada pengingkaran akan perkara ini, ya. Kalaupun ada perkara yang disebutkan oleh sebahagian orang, ya, mengatakan bahwa dia adalah pengingkaran akan Allah dari orang-orang musyrik, ya, ketika mereka mengatakan wa mar-rahman, ya, apakah Rahman itu dan sebagainya, maka sesungguhnya atau seperti pengingkaran Fir'aun wa ma rabbus samawati wal ard, siapakah pencipta langit dan bumi ini, ya, maka sesungguhnya itu bukanlah pengingkaran dalam bentuk tidak adanya pengakuan, namun dia adalah pengingkaran akan apa yang menjadi kelaziman dari pengakuan Allah pencipta alam semesta, ya. Akan datang keterangannya sebentar lagi bagaimana Fir'aun bahkan iblis mengakui akan sifat rububiyah Allah subhanahu
wa ta'ala. Ya, bagi mereka tidak mengingkari hal itu. Kalaupun ada kalimat yang disangka pengingkaran dari mereka, maka itu yang mereka ingkar adalah lawazim dari pengakuan tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Nah, ya, maka Syekh mengatakan fa innahum muqirruna bihada, sesungguhnya mereka mengakuikan hal itu. Walihada lam tarid al-ayatu fihi fil ghalib illa bisighati istifham at-taqriri. Dan ini kaidah yang sangat penting dari Syekh, hasil dari istiqra' beliau terhadap kitab dan as-sunnah. Apa itu? Oleh karena itu kita dapatkan, kata beliau, lam tarid al-ayatu fihi, tidak datang ayat-ayat dalam perkara tauhid rububiyah itu fil ghalib, dalam kebanyakannya, illa bisighati istifham at-taqrir, dalam bentuk istifham takrir. Jadi ini yang benar. Selama ada istifham inkari, istifhamnya menunjukkan hanya pengingkaran, ya. Maka jika maksud dari istifham inkari adalah pengingkaran Allah atas kesyirikan mereka, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah, maka perkara yang musallam, tidak ada masalah. Khilafnya maknawi, khilafnya lafzi. Tapi kalau maksud istifham inkari bahwa mereka mengingkari rububiyah Allah, maka itu tidak benar. Ya, maka yang paling tepat adalah istifham takriri. Istifham takriri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia perkara yang tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya. Ya, masihkah perkara yang dipertanyakan? Karena kalian sesungguhnya mengakui akan perkara tersebut. Ya, istifham takriri. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawab. Ya. Nahu qawlihi ta'ala hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah pada Allah ada keraguan, tentang Allah ada keraguan, pencipta langit dan bumi? Aghairallahi attakhid waliyan fatiris samawati wal ard, apakah selain Allah yang aku angkat sebagai wali, pencipta langit dan bumi? Ya, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, ini adalah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah apa yang telah diciptakan dari selain Allah. Aruni madza khalaqu min al-ard, dan ini apa? Istifham tahdid wa ta'jiz, ya. Aruni madza khalaqu min al-ard, perlihatkanlah apa yang mereka ciptakan dari bumi ini. Am lahu syirkun fis samawat, atau apakah mereka punya andil, ya, tentang penciptaan langit, mereka punya jasa dalamnya dan mereka ikut bersama Allah dalam menciptakannya. Istifhamu takririn lahum li'annahum yuqirruna bihi, li'annahum bihi muqirrun, adalah bentuk-bentuk pertanyaan takriri karena mereka mengakui perkara tersebut. Pertanyaan, adakah qarinah yang menunjukkan pada kita bahwa dia memang istifham takriri? Ada kira-kira yang menguatkan qarinah tersebut bahwa dia istifham takriri? Ya, setelah disebutkan kalimat hal min khaliqin ghairullah, ya, wa man yakhluqu kaman la yakhluq, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ya, lihatlah pada kelanjutan ayat atau ayat yang sesudahnya, kita akan dapatkan bahwa ayat yang berikutnya adalah peringatan kepada tauhid al-ibadah. Ya, peringatan kepada tauhid al-ibadah, ya, yang menunjukkan bahwa berarti apa yang disebutkan Allah dari pertanyaan ini, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, pertanyaan yang mengingatkan bahwa apa yang menjadi jawabannya adalah perkara yang maftur, perkara yang sudah tertanam dalam diri mereka, perkara yang layak melul jadal, tidak bisa diperdebatkan lagi, perkara yang sudah jelas. Wa fi kullin lahu ayah tadullu ala annahu wahidu, dan dalam segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu satu, dialah pencipta, pemelihara dan penguasa. Paham ya? Jadi keterangan yang datang itu menunjukkan akan perkara itu. Syekh Abdul Razak yang Musa'abad dalam kitabnya Qaulus Sadid menyebutkan, ya, keterangan yang panjang yang tentu saja
sama dengan apa yang dibahas, dan dari perkara inilah beliau membawanya. Ini dibahas oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ada dari bentuk istifham bukanlah istifham ingkari seperti yang disangka oleh sebagian orang, tapi dia adalah istifham takriri. Ya, kata beliau setelah menyebutkan ayat, kita sebutkan misalnya, ya, ketika beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minha qauluhu ta'ala, qul man rabbus samawati wal ard qul lillah, ya, falamma sahha al-i'tiraf wa waddahum munkiran alaihim syirkahum biqaulihi qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, ya, dalam surah Ar-Ra'd. Dan menunjukkan lagi ayat-ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahunna wala in sa'altahum man khalaqahum la yakuna Allah fa anna yufakun. Ya, kemudian juga misalnya firman Allah di mana Allah berulang-ulang menyebutkan dalam bentuk istifham, mengingatkan akan apa yang ada dalam fitrah mereka dari pengakuan Allah pencipta, pemelihara dan pemberi rezeki. Ya, Allah berfirman, Allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'a fanbatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tunbitu syajaraha. Ya, Allah sebutkan tentang nikmatnya dan anugerahnya, penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman yang memikat hati, ya, dan Allah tumbuhkan pepohonan. Serta Allah mengatakan ailahum ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Apakah ada sembah lain selain Allah? Ya, bahkan sebenarnya mereka kaum yang ya'dilun, berpaling, menyekutukan Allah, berbuat syirik, berpaling dari tauhid. Amman jalal ardh qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina al-bahrain hajiza. Atau apakah Allah yang telah menjadikan bumi ini qarar, sebagai tempat untuk berdiam, wa ja'ala khilalaha anhara, dan Allah jadikan di antaranya, di sela-selanya sungai-sungai yang membelah bumi, wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah jadikan pada bumi itu gunung yang tegak bagaikan paku, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah jadikan di antara dua lautan, ya, penghalang, pembatas. Ailahum ma'allah, apakah ada sembahan yang lain selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahwa kebanyakan mereka tidak mengetahui. Semuanya disebutkan tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Kemudian diingatkan akan adakah sembahan selain Allah yang berhak disembah, ya, tauhid uluhiyah, ya. Sampai kemudian beliau mengatakan, ya, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, afillahi syakkun wa qawluhu qul ghairallahi abghi rabban, ya, yang semua adalah istifham takriri. Kata beliau, wa in za'ana ba'd ulama anna hadha istifham inkarin, ya, lianna istiqra' al-Qur'an dalla ala anna al-istifhama al-muta'alliqa bir-rububiyyati istifhamu takririn wa laysa istifhamu inkarin li'annahum la yunkiruna ar-rububiyyata kama ra'aita kathratul ayati ad-dallati 'alaihi. Ya, kata beliau bahwa meskipun sebagian ulama menganggap bahwa adalah istifham inkari, namun istiqra' telah kepada Al-Quran menunjukkan bahwa istifham yang berkaitan dengan sifat rububiyah Allah adalah istifham takriri, bukan istifham ingkar, karena mereka hakikatnya tidak mengingkari tauhid rububiyah, ya. Namun kita sekarang di zaman fitnah, ya, sebagian justru membalikkan perkara dan mengatakan justru orang musyrik itu mengingkari tauhid rububiyah, ya. Mereka menolak perkara tersebut, mengatakan bahwa mereka mengingkari tauhid rububiyah seterusnya, tanpa burhan, tanpa dalil. Sebagian lagi menambah, Zarat bin Ballah mengatakan bahkan mereka mengakui tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mereka tolak. Subhanallah,
Kemudian setelah itu mereka bolak-balikan makna tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya. Perkara yang menyebabkan tadi Syekh Abdul Razak bin Sa'abat menulis kitab Al-Qaul As-Sarih sebagai bantahan terhadap apa yang disebutkan dari perkara yang batil dalam perkara tauhid ini. Nah, jadi apa yang disebutkan dari pertanyaan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, dia adalah istifham takriri, ya. Limada? Li'annahum bihi muqirrun, karena mereka mengakui perkara tersebut. Ya. Baik. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه. Dan dengan ini kalian mengetahui bahwa orang-orang musyrik tidak mengangkat berhala, ya, patung-patung dan berhala, walam ya'buduhu, dan mereka tidak menyembahnya, ya. Walam yattakhidul masiha wa ummuhu, dan mereka tidak mengangkat al-masih, ya, dan ibunya, dari orang-orang musyrik an-nasara, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin, ya, dari golongan orang-orang kafir dari Nasrani yang mengangkat al-masih dan ibunya sebagai ilah. Walam yattakhidul malaikata, dan juga mereka tidak mengangkat para malaikat, ya, syuraka'a lillahi ta'ala, sebagai tandingan bagi Allah, liajli annahum asyrakuhum fi khalqis samawati wal ard, dengan alasan atau dengan alasan bahwasanya mereka menyekutukan semua perkara tadi itu dengan Allah dalam perkara penciptaan langit dan bumi. Jadi mereka bukan mengangkat tandingan dan sembahan itu sebagai sekutu bagi Allah dalam sifat rububiyahnya, bukan, ya. Wa fi khalqi anfusihim, dalam penciptaan diri mereka. Namun mereka mengangkat sembahan-sembahan selain Allah tersebut, li'annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa, karena mendekatkan mereka kepada Allah dengan kedekatan, ya. Yuqarribunahum ila Allah qurbatan, ya, kama qalu, seperti alasan mereka. Fahum muqirruna billah fi nafsi kalimati kufrihim wa annahum syufa'a'u 'inda Allah. Maka mereka mengakui, muqirruna billah, mengakui Allah dalam kalimat kufur mereka sendiri. Dan teringatkan dalam pembahasan kaidah yang terdahulu, ya, ya, dalam kaidah yang ketiga tadi, setelah Syekh menyebutkan tentang tauhid dan pembagiannya, tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, kemudian beliau menyebutkan bahwa walafdzus syarik, dan ini garis atas ini, walafdzus syarik yush'iru bil iqrari billahi ta'ala. Wa kalimat syarik, adalah yang syirik, sekutu, ya, seperti sebuah syirkah yang dia adalah persekutuan modal, ya, maka syirik menunjukkan adanya sekutu. Yush'iru bil iqrari billah, itu mengisyaratkan bahwa mereka juga mengakui Allah. Paham ya? Berarti orang musyrik, apakah mereka menyembah Allah juga? Ya, menyembah Allah. Orang musyrik, apakah mereka mengakui Allah pencipta? Ya, pasti, ya. Dan karenanya mereka menyembah Allah pula. Bahkan inda syada'id, bahkan ketika dalam kesempitan, la yalja'una illa ilaihi, mereka tidaklah berpaling, bertawakal, berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa nasi makana ya'budu min qabl, mereka lupa akan apa yang telah mereka sembah sebelumnya, ya. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian lupa dengan apa yang telah kalian sekutukan Allah dengannya. Itu keadaan mereka, ya. Jadi mereka menyembah Allah juga. Itulah karenanya mereka disebut sebagai musyrik. Yusyrikuna fi ibadatillahi ma hu ghairah,
Ya, syirik wa tasfiyatu ghairillahi billahi huwa min khasa'isillah. Ya, seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, bahwa aslu syirik at-taswiyah. Asalnya syirik adalah at-taswiyah. Wa qad aqarru bidzalik wa hum fi qari jahannam. Mereka akui itu ketika mereka dalam kerak neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengatakan tentang keadaan mereka, perkataan mereka, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Id nusawwika bi rabbil alamin." Demi Allah, mereka bersumpah sama Allah. Bagi mereka mengenal Allah kan? Sama dengan iblis dan Rasulullah juga bersumpah sama Allah, "Wa bi izzatika la ghwannahum ajma'in." Maka dia bersumpah dengan Allah, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Kami sungguh dahulu dalam kesalahan nyata. Dimana? Tatkala nusawwika bi rabbil alamin. Kami menyamakan engkau wahai berhala-berhala dengan Allah pencipta alam semesta. Wahai taswiyah, dan penyamaan ini bukan dalam bentuk penciptaan sekali lagi, tapi dalam perkara ibadah. Ya, itulah darinya para ulama mengambil kaidah atau ismun jami' atau ta'rif yang sempurna tentang syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa rahmat min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Penyerupaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syirik, ya. Tentunya dalam perkara ibadah, syirik ibadah, penyamaan Allah dengan selainnya dalam perkara ibadah. Akan datang nanti rincian ibadah dan ta'rif serta definisinya dari perkataan Imam San'ani rahimahullah ta'ala. Nah, jadi kalau begitu lafzu asy-syarik ini digaris atas penting sekali, karena ternyata kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa syirik, sekali lagi, kalau seorang meyakini adanya pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Adapun jika saya mengakui pemberi rezeki hanya Allah, cuma saya menggunakan perantara yang memberikan rezeki, yang saya kemudian meminta kepadanya sebagai perantara, saya melakukan bentuk pendekatan diri kepada perantara itu agar memudahkan jalan turunnya rezeki dan sebagainya, itu bukan syirik katanya. Paham ya? Nah, ini keliru. Sekali lagi, hatta orang musyrik terdahulu mengakui bahwa manfaat dan mudarat hanyalah dari Allah. Rezeki pun datangnya dari Allah. Dan apa kata mereka tentang berhala? Saya sebutkan di sini bagaimana Allah mengingatkan akan alasan orang-orang musyrik dalam penyembahan kepada berhala. Saya mengatakan, "Fahum muqirruna billahi fi nafsi kalimati kufrihim." Bahwa mereka, sesungguhnya mereka mengakui Allah dalam kalimat kufur mereka. Kalimat kufur mereka menunjukkan bahwa betullah dalam fitrah mereka tidak bisa menyangkal akan tauhid rububiyah. Ya, seperti perkataan orang kafir Quraisy dalam talbiyah mereka, "Labbaika la syarika lak labbaik la illa syarikan tamlikuhu wa ma malak." Sampai Rasul mengatakan qad hampir mereka itu bertauhid ketika mereka katakan labbaika la syarika lak labbaik, dan menyambut panggilan ya Allah tidak sekutu bagimu. Hampir itu mereka bertauhid di situ. Mereka tambahkan kalimat yang lain, apa itu? Illa syarikan, tidak sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu. Tidak ada kecualinya ini, ya. Sudah benar tapi ditambah kalimat ini jadi salah jadinya, ya. Namun dalam pengecualian itu tadi, dia pun masih mengakui bahwa syarikan, sekutu yang lain itu, tamlikuhu, engkau miliki ya Allah, dia pun tunduk di bawah kekuasaanmu, wala malak, dan dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Al-mulku lillahi wahdah, kerajaan kekuasaan hanyalah milik Allah semata. Maka sekutu ini kan kita sekutu sebagai apa? Perantara saja. Karena dia pun sesungguhnya engkau miliki ya Allah di bawah kekuasaanmu dan tidak miliki apa-apa. Ya kan? Jadi mereka fahum mukirruna billah
fi nafsi kalimat syirki. Mereka mengakui Allah, rububiyah Allah dalam kalimat kufur mereka sendiri, kalimat yang mereka syirik kepada Allah dengannya. Jelas? Subhanallah. Ya? Wa annahum syufa'a'u indallah, bahwa sembahan-sembahan itu adalah perantara tersebut adalah perantara saja di sisi Allah. Syufa'a telah berlalu keterangan tentang syafaat, ya. Wasyufa'a jamu syafi', ya, memberi syafaat di sisi Allah bagi mereka, ya, perantara. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang keadaan mereka, wa ya'buduna min dunillah, ya, dalam surah Yunus, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah mengingatkan dalam surah Yunus 19 keadaan orang-orang musyrik, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak memberikan mudarat pada mereka dan tidak memberikan manfaat pula. Ya, ini jelas. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'inda Allah, bahwa sembahan-sembahan selain Allah itu, sekutu dan tandingan selain Allah tersebut adalah perantara-perantara kami di sisi Allah. Syufa'auna 'inda Allah, perantara, ya. Jadi mereka mengatakan, kami minta kepada berhala sembahan ini bukan dengan keyakinan dialah yang memberikan, Allah yang berikan, cuma kami minta sebagai perantara. Paham ya? Ya, ibarat kata mereka ini kata tembus, ya. Ya, dengan itu melewati ini dulu baru bisa tembus doa itu, ya. Lewati ini dulu baru kemudian bisa diterima dan dikabulkan, ya. Maka perantara lah mereka itu. Paham ya? Nah, ini keadaan dan persaksian mereka. Seperti yang Allah surah Az-Zumar, bagaimana Allah menyebutkan tentang keadaan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidaklah menyembah berhala itu, ya, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan kedekatan. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, yuqarribuna ila Allah, haulai syufa'una inda Allah. Maka mereka menjadikan ghayah, maksud dari doa mereka, ya, siapa? Allah kan? Inda Allah, ya, yuqarribuna ila Allah, Allah yang mereka cari, ya. Tapi mereka menjadikan berhala sebagai perantara, ma lam ya'zan bihillah, apa yang Allah tidak izinkan bagi mereka, yang mereka memalingkan ibadah yang hanya bagi Allah kepada perantara tadi, ya. Jadilah kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah dan masuk dalam golongan orang-orang yang musyrik, ya. Nah, ya, kita dapatkan di sini bahwa syahid dari ayat, orang-orang musyrik mengakui bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa mereka mengangkat berhala menjadikan perantara bagi mereka kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard, apakah mengabarkan kepada Allah dengan apa yang tidak mengetahui apa yang ada di langit maupun di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Syekh mengatakan, faja'ala Allah Ta'ala ittikhadahum lisyufa'a syirkan, maka Allah jadikan pengangkatan mereka terhadap berhala-berhala tersebut sebagai syufa'a, perantara, syirkan, sebagai perbuatan syirik, ya. Wa nazzaha nafsahu anhu, ya, dan Allah membersihkan dirinya dari perkara tersebut, itu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, li'annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnih,
karena tidak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولهم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. Bagaimana mungkin mereka menetapkan perantara-perantara bagi mereka apa yang Allah tidak izinkan, ya, mereka dalam syafaat tersebut, dan mereka bukanlah orang yang pantas untuk mendapatkannya, dan bahwasanya tidak mampu melindungi mereka, la yughnuna anhum min Allah syai'a, mereka tidak mampu mencukupkan dari Allah sedikit pun, ya, bahwa mereka tidak, bahwa berhala syafaat sendiri dan memberikan manfaat pada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kisah bagaimana sebagian sahabat Nabi, ya, mengambil berhala, ya, dan membuangnya ke sumur, ya, mengingkari apa yang ada dari perbuatan penyembah berhala dari bapaknya, ya. Kemudian akhirnya diambil oleh bapaknya, dibersihkan, ditaruh tempatnya lagi, kemudian diambilnya lagi, dikencingi, dibersihkan, dan terakhir akhirnya bapaknya mengatakan, jika engkau sembahnya hak, engkau pantas untuk membela dirimu, ya. Dan akhirnya pun terjadi apa yang diperlakukan oleh anaknya kembali yang telah dalam keadaan Islam. Maka kemudian dia pun sadar bahwa apa yang disembahnya selama ini memang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Jika dia tidak bisa membela dirinya, bagaimana mungkin bisa menjadi perantara keselamatan bagi orang lain, ya? Maka kita lihat sesungguhnya dia perkara yang merupakan fitrah, bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara, dan di tangannya lah semua manfaat, dan hanyalah kepadanya kita bergantung dan meminta keselamatan dari segala mara bahaya, ya. Maka jika itu mereka akui, maka itu menunjukkan kepada kita yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekedar pengakuan Allah pencipta dan pemelihara, tetapi mewujudkan apa yang menjadi kewajiban tauhid yang disebutkan tadi, tahqiqut tauhid bil iqrari, ya, kemudian bil iqrari dengan pengakuan pertama kali, kemudian setelah itu dengan i'tiqadi, keyakinan, dan yang terakhir adalah bil inqiyad. Itulah tahqiqut tauhid. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid Qaul Mufid dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata lighairi azabin wala hisab. Anna tahqiqat tauhid, ya, bahwa terwujudnya tauhid terwujud dengan tiga perkara tadi: al-iqrar bit tauhid, ya, wa al-i'tiqad bih, wal inqiyad lahu. Mengakui tauhid itu, kemudian kita meyakini, tidak hanya secara pelanggan tapi keyakinan yang kuat, ya, dan yang terakhir adalah inqiyad lahu. Kita tunduk dan taat kepada konsekuensi tauhid itu, menjalankan syarat dan ketentuannya, dan mewujudkan apa yang menjadi kesempurnaannya, ya, tentu saja dengan berlepas diri dari segala yang menjadi lawan dan pembatalnya, ya. Akan datang dari pembahasan ta'rif al-ibadah. Baik, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, faedah yang lain dalam kaidah yang ketiga ini adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mereka beralasan dia adalah bentuk memuliakan wali Allah, ya, mengagungkan orang soleh, ya, atau bahkan dengan alasan mencintai Rasulullah dengan mencintai keturunannya, yang kemudian mereka menghidupkan bid'ah-bid'ah di kuburan, ya, tawassul kepada orang yang dikubur, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk pengagungan dan dia hanyalah menjadikan mereka sebagai perantara yang menyambung doa dan sebagainya. Dia adalah seperti apa yang disebutkan oleh orang-orang kafir dan musyrik tentang sembahan mereka kepada berhala, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sawa bisawa, tidak bedanya, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati, dan akan datang bahasan lebih tuntas dalam perkara ini dalam bantahan terhadap syubhat-syubhat. Dan dengan ini kita mencukupkan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.